Gadget Lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel itu Gadget Empire. Di studio Gadget Empire sudah ada Samsung Galaxy A22. Nanti kita akan bahas apa aja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, karena harganya ini cukup ramah di kantong. Dengan harga 2,9 jutaan kalian bisa mendapatkan Samsung Galaxy A22 ini. Tapi kekurangannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Samsung Galaxy A22 jadi salah satu smartphone di bawah 3 juta yang menawarkan beberapa keunggulan. Unit yang Mbak Gadget review ini adalah Samsung Galaxy A22 dengan kapasitas RAM 6GB dan storage 128GB. Sebelum bahas mengenai fitur dan performanya, Mbak Gadget bahas dulu desainnya ya. Back body dari Samsung Galaxy A22 ini punya finishing glossy. Emang sih finishing glossy kayak gini punya glass look yang kelihatannya mewah, tapi sayangnya cukup gampang ninggalin jejak jari dan gampang banget kotor. Setup quad kamera yang ditempatkan di frame kotak yang mirip dengan setup kamera iPhone, tapi yang bikin Mbak Gadget suka, kamera framenya nggak begitu tebal. Dari segi berat dan ukuran, Samsung Galaxy A22 ini cukup nyaman di genggaman dengan ukuran yang pas untuk digunakan dengan satu tangan saja. Tombol power di bagian kanan berfungsi juga sebagai fingerprint reader, dan di bagian atasnya terdapat tombol volume yang cukup gampang diraih. Port charging, audio jack, dan loudspeaker ditempatkan di bagian bawah. Di depan, meski bodinya ramping, layar Samsung Galaxy A22 punya ukuran layar yang lebar yaitu 6,4 inch. Bezel samping dan atasnya cukup tipis, namun bezel bawah masih terlihat lebar. Panel layarnya menggunakan Super AMOLED display dengan refresh rate 90Hz dan memiliki kecerahan yang cukup tinggi yaitu 600 nits dengan fitur HDR displaynya. Yang agak disayangkan nih, resolusi layarnya hanya mendukung HD+, sehingga kepadatan pixel nggak begitu tinggi. Namun untuk nonton video YouTube, streaming movie di Netflix, dan main game di Samsung Galaxy A22 sudah cukup puas dengan resolusi layar HD karena kecerahan dan ketajaman layar Super AMOLED-nya jauh lebih kontras dibandingkan layar panel IPS. Selain mendukung high motion smoothness, yang Mbak Gadget suka dari layarnya ini adalah dark mode dengan warna hitam yang lebih pekat, pengaturan screen mode yang lengkap, dan terdapat touch sensitivity boost untuk meningkatkan sensitivitas layar ketika menambahkan screen protector. Kalau dari sisi audio, meski menggunakan single speaker, loudness dari speakernya cukup kencang saat digunakan di ruangan kamar. Terdapat juga fitur Dolby Atmos Audio dan Dolby Atmos for Gaming yang baru bisa aktif ketika menggunakan headset. Oke, sekarang kita beralih ke kameranya. Samsung Galaxy A22 menggunakan kamera utama 48MP dengan dukungan PDAF dan OIS. Fokus fotonya lebih cepat dengan bantuan PDAF. Ketika foto high-res, night mode, ataupun mengambil video, optical image stabilization sangat membantu menstabilkan kamera sehingga hasilnya lebih stabil dan maksimal. Lensa keduanya adalah lensa ultrawide 8MP dengan capture area lebar 123 derajat. Hasil foto dengan lensa ultrawide-nya masih cukup tajam dengan saturasi warna yang gak jauh beda dengan mode autonya. Distorsi di ujung foto masih cukup terlihat, namun masih tetap terlihat wajar. Terdapat juga dua secondary lens 2MP untuk makro dan depth sensor. Dengan secondary lensnya, foto makro di jarak 3-5 cm bisa menghasilkan foto yang detail dan tajam meski resolusi gambar tidak begitu tinggi. Foto potret bokeh terlihat lebih tajam dengan separasi background blur yang rapi. Untuk di kondisi malam, foto dengan night mode bisa membantu meningkatkan kecerahan foto dengan multi export yang di capture dan distabilkan dengan OIS-nya. Pengambilan video mendukung hingga resolusi Full HD di 30fps. Namun tidak terdapat fitur ultra steady. Saat merekam sambil bergerak, hasil videonya terlihat cukup stabil dengan kecerahan dan detail yang oke untuk bikin konten-konten video di sosmed. Di depan, kamera selfie-nya punya lensa 13MP f2.2. Dengan mode auto, hasil foto selfie terlihat detail dan tajam. Hasil foto dengan mode beauty terlihat lebih cantik, namun masih tetap terlihat natural. Untuk area capture yang lebih luas, kita bisa menggunakan fitur wide selfie. Dan merekam videonya juga mendukung hingga resolusi Full HD di 30fps. Buat kalian yang suka ngevlog atau baru mau bikin video vlog, mesti banget perhatiin kualitas audio biar enak ngevlognya. Mbak Gadget kasih saran nih buat kalian, yaitu
yaitu Sennheiser MKE400 Mobile Kit. Ini adalah tipe boom mic, jadi kalian nggak ribet pakai kabel. Nah, di paket pembeliannya selain udah dapat Manfrotto Pixie Mini Tripod dan smartphone clamp dari Sennheiser, kita udah dapat juga windscreen untuk mengurangi noise angin saat ngevlog di luar ruangan. Kabelnya juga dapat dua, satu untuk smartphone dan satu lagi untuk kamera. Nah, kalau kualitas audio dan video vlog kalian bagus, pasti banyak yang suka deh. Cobain yuk. Oke Gadget Lover, ini Mbak Gadget menggunakan Samsung Galaxy A22, tapi mic-nya Mbak Gadget pakai Sennheiser MKE4000. Salah, 400 dingin. Nah, kalau tadi Mbak Gadget menggunakan mikrofon tambahan dari Sennheiser, kali ini Mbak Gadget hanya menggunakan mikrofon yang ada di Samsung Galaxy A22. Samsung Galaxy A22 ini hadir dengan chipset gaming MediaTek Helio G80. Chipset ini hadir dengan dukungan MediaTek Hyper Engine yang bisa memaksimalkan pengguna smartphone meski digunakan dengan jangka waktu pemakaian yang lama. Chipset ini hadir dengan GPU Mali G52 MC2 yang smooth untuk gaming. Memori yang digunakan adalah 6GB LPDDR4X dan storage 128GB. Storage-nya bisa di-expand lagi menggunakan dedicated micro SD slot hingga 512GB. Dari pengujian benchmark dengan Antutu, Samsung Galaxy A22 bisa menghasilkan skor di atas 229.000. Cukup tinggi untuk smartphone di harga 2 jutaan. Bagaimana coba main PUBG Mobile di smartphone ini dan gameplay bisa nyaman dimainkan di settingan grafis smooth dan frame rate ultra. Touch sensingnya responsif dan gyroscope lancar tanpa mengalami frame drop atau lag. Main game Genshin Impact masih bisa dimainkan di setting grafis lowest, namun terkadang masih muncul lag terutama saat battle dengan elemen yang kompleks. Dari daya tahan baterainya, Samsung Galaxy A22 ini hadir dengan baterai 5000 mAh yang bisa tahan hingga 2 hari pemakaian, dan chargingnya mendukung fast charging 15 watt. Dites nonstop dengan penggunaan multimedia, gaming, dan benchmark, Samsung Galaxy A22 bisa tahan hingga 11 jam lebih. Dengan charger bawaannya, Samsung Galaxy A22 bisa terisi daya sekitar 24% dalam 30 menit charging, dan mengisi full dayanya membutuhkan waktu sekitar 137 menit. Samsung One UI 3.1 berbasis Android 11 yang disematkan di Samsung Galaxy A22 masih jadi salah satu UI favoritnya Mbak Gadget. Swipe home screen, quick shortcut, sidebar terasa smooth, dan akses game launcher dan aplikasi lainnya terasa cepat. Terdapat beberapa fitur yang sering Mbak Gadget pakai seperti focus mode, live caption, dan beberapa aplikasi khas Samsung seperti SmartThings, Galaxy Wearable, dan Samsung Members App yang sangat membantu untuk melakukan pengecekan smartphone di Get Help atau berkomunitas di forum member area. Nah, Gadget Lover, di harga 2,9 jutaan menurut Mbak Gadget, Samsung Galaxy A22 ini udah oke banget. Kameranya bagus, performanya oke, layarnya sudah AMOLED, dan ditambah lagi dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Jadi beberapa kelebihan di Samsung Galaxy A22 ini. Beberapa kekurangan dari smartphone ini menurut Mbak Gadget adalah resolusi layarnya yang masih HD+, ketiadaan fitur NFC, dan charging yang hanya 15 watt. Bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli smartphone ini. Nah, kalau menurut Gadget Lover gimana? Apakah Samsung Galaxy A22 ini sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy A22 ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah!